Jumpa lagi dengan Cobain Aja Channel. Kali ini kita akan coba menggabungkan dua trafo 5 ampere dan 10 ampere. Jadi kemarin ada yang tanya beberapa kali, bisakah trafo 10 ampere digabungkan sama trafo 5 ampere. Jadi ini kita coba ya. Kita coba menggabungkan keduanya. Jadi alat-alat yang mau kita gunakan, jadi ini pakai 2 dioda saja, juga pakai ini ya, Elko apa nih tadi, Oranda. Ini ya pakai 2 dioda Brit biar nggak terlalu banyak mengukur, meskipun ya tetap saja. Jadi ini Elko Oranda 100 volt 10.000 mikrofarad ya. Untuk trafonya pakai Wijoyo 10 ampere. Ini untuk yang 5 ampere era rekondisi yang kemarin kita bongkar karena panas itu yang akan kita gunakan sebagai percobaan. Ikuti terus videonya. Ini langsung saja kita pasang dulu ya untuk kabel AC nya. Jadi kita pasang di 220 saja ini ya. Terus ini yang 5 ampere juga kita pasang sekalian. Jadi kenapa kita pakai kabel satu-satu, nanti biar kita bisa coba ketika yang satu dimatikan. Jadi sekalian ya, nanti kita coba ketika di paralel tapi satu dimatikan macam mana, kan kayak gitu tuh ya. Jadi juga hati-hati ketika otak-atik ini langsung dari PLN soalnya. Jadi ketika kita solder menyolder ya, ada baiknya dimatikan dulu lah, dicabut dulu saja. Ini ya kita pakai kabel kecil-kecil aja lah. Jadi ketika kita ada kegagalan atau ada terhubung singkat, nanti jadi biar kabelnya yang terbakar nanti akan terlihat itu ya. Jadi untuk mengukur tegangan di trafo ini pakai volt AC ya. Kita coba dulu ukur yang 10 ampere, sudah masuk belum tegangannya. Ini ya di voltmeter, salah ya, di volt AC. Ini ya, jadi 45 nya dapat kok 94 ya. Nah ini over ini tegangan ini ya, 45 nya jadi 47, sedangkan yang di 5 ampere 45 nya ada di 41. udah nggak tepat ini. Jadi kita coba tegangan yang selisihnya sedikit. Nah ini ya, jadi yang di 40 dapatnya di 42. Itu sajalah yang akan kita coba, nanti kita gabungkan biar nggak ada beda tegangan yang signifikan lah. Jadi ini ya 142 yang 141,6 biasa sih kayak gitu, trafonya nggak bisa tepat benar. Itu ya, jadi ketika kita solder menyolder jangan lupa dicabut dulu listriknya. Terus ini ya, untuk dioda Britnya jangan sampai salah ketika memasang. Jadi ini ya tandanya ada kaki yang enggak sama dari 4. Nah ini ya, kaki yang posisinya aneh sendiri, ini yang positif.
Yang berseberangan ini negatifnya, ini untuk AC yang ke trafo ini ya. Nah, ini negatif sama negatif, ini positifnya. Nah, ini ada tandanya, ada tulisannya yang kecil itu agak pojokannya agak dipotong apa itu ya, itulah pokoknya ya. Kita solder saja sama ya. Juga yang belum subscribe ya, ini saat yang tepat ya Anda untuk klik tombol subscribe ya. Juga ada baiknya tombol lonceng ikutan di klik juga. Semoga ada manfaatnya video ini, juga di video-video yang lain di channel ini ya. Nah, ini jangan sampai salah. Nah, ini ya, jadi yang tadi. Nah, jangan sampai dibalik. Nanti jadinya ya nggak seperti yang kita harapkan. Kalau rusak sih enggak juga sih, tapi ya bisa saja terhubung singkat ya. Ini yang satu yang 5 ampere ini juga kita pasang kabel sekalian. Kayaknya kepanjangan ini tadi motongnya kabel ya. Sama ini masangnya, yang di plus sama minus itu nanti yang ke arah elko, yang di samping-sampingnya itu yang ke trafonya. Ini saya pakai kabel LAN. Kemarin ada kawan yang betulin kabel, ini betulin apa sih, internetnya lah. Kabelnya sisa sedikit saya pakai ini. Ini dua-duanya sudah dipasang kabel, jadi kita langsung gabungkan ya antara dioda bridge, ada yang bilang apa ya, kiprok kah apa. Nah, itu kita coba ukur lagi lah. Saya tadi penasaran ya satunya ini. Enggak lah ya, kayaknya tetap di situ saja lah, karena ini trafo kemarin dibongkar, mungkin saya lupa masang kabel yang di situ ya. Tetap di sini saja lah. Nggak ada tegangannya kecil, salah saya masang kakinya ya. Kita lanjutkan lah ya, kita taruh di 45 tadi lah. Juga jangan lupa ya, cek video-video yang lain, ada banyak sekali video yang ada di channel ini juga ada yang hobi radio komunikasi. Wah, ada lebih banyak video ya. Ini kepanjangan, biar saya putar aja di sini lah. Nggak nyampe di kameranya saya. Nah, setelah dua-duanya dikasih kabel ke trafo, kita bisa langsung hubungkan ini CT-nya, gabungkan CT yang trafo 1 ke trafo yang lain. Nggak usah ke mana-mana, langsung nggak apa-apa yang CT-nya ini. Ini juga yang macam gini ini sudah ada sih di sini. Cuman nggak saya kasih videonya karena powernya berantakan bener. Juga trafonya ini tadi dari Sahrul Sound System, bener nggak sih namanya? Aku tutup pula kamera. Ini ya, sudah kita solder ini untuk CT trafo yang satu ke CT trafo yang satunya lagi.
kita langsung gabungkan dari dioda yang satu ke dioda yang satunya lagi. Jadi sebenarnya untuk diodanya ini sesuaikan saja ukurannya. Kalau misal 10 ampere ya nggak usah besar-besar sebenarnya, cuman kalau ini ya adanya dioda yang itu. Kadang kita berlebihan soalnya. Trafo kecil saja pakai dioda 60 ampere ya buang-buang duit saja lah. Tetapi kalau kekecilan dia seringnya tembus atau bocor, jadi malah bikin trafonya rusak. Jadi sebenarnya kalau memilih daripada kekecilan mending memang kebesaran, nggak ada resiko. Juga kalau untuk power yang besar dengan trafo yang besar, ada baiknya dioda bridge-nya ini dikasih pendingin lagi lah, kadang dia panas ya kan. Soalnya sih power ini selain dayanya besar, membutuhkan arus yang besar, dia nggak kontinu, arusnya nggak kontinu, arusnya naik turun. Jadi beberapa kali saya cek, wah lumayan panas juga. Kadang sih saya taruh di boxnya, saya baut di boxnya, jadi biar boxnya ikut menyerap panas. Ini ya yang minus, ini biru ini saya pasang di kabel di jalur minusnya, dari dioda yang satu ke dioda yang satunya lagi. Langsung kita kasih kabel agak panjang yang jalur ke elko nya. Terus ini saya pakai kabel oranye ini untuk jalur plusnya, sama masangnya dari trafo yang satu ke yang satunya digabung, langsung dikasih kabel agak panjang lagi untuk ke elko nya. Jadi ini agak panjang sih videonya, enggak dipotong-potong ya. Agak susah pakai kabel LAN ini ya, kaku dia. Meskipun kecil tapi dia kaku, dia pakai pecal. Enggak, kalau disolder itu kayak enggak, beda lah pokoknya sama kabel yang serabut itu. Ini terus kita pasang untuk yang ke jalur elko nya, sama saja di kiri apa di kanan, soalnya kan memang sudah dihubungkan ya. Saya pakai kabel kecil soalnya cuma untuk percobaan saja dia. Ini langsung kita pasang di elko nya, cek dulu apa sudah benar untuk menghubungkannya. Meskipun ternyata salah, soalnya ini kemarin elko nya di paralelnya nyambung ke samping lah. Ternyata dicek lagi, ternyata salah, harus saya, nah kayak gini yang benar ya. Seperti itulah, kadang kita juga sering lupa. Mungkin saya sudah terlalu tua untuk hal-hal seperti ini. Nah, ini juga mau saya gabungkan. Ya lupa lah. Jadi ini yang dari CT ke pertemuan antara plus dan minusnya di elko.
Terus ini yang oranye yang tadi dari plusnya di dioda brit ini kita pasang ke positif ya. Ini untuk yang biru tadi yang ke negatif, untuk yang oranye ke positif. Ini masih panjangan jadi nggak muat ini kayaknya di kameranya. Ya biar agak pendek saja lah, tidak ada gunanya itu di pelintir-pelintir selain untuk memperpendek saja biar nggak mengganggu saja. Ini ya yang biru sudah terhubung, yang oranye. Jadi ini nanti sekalian saya coba tes untuk suhunya. Kadang kan ada kekhawatiran kalau 5 ampere sama 10 ampere itu digabungkan nanti ada yang panas salah satunya. Nanti kita coba tes dalam kondisi tanpa beban ya, kapan-kapan kita coba ketika dikasih beban kayak apa. Ini ya tanpa atasnya ya, jadi ketika dikasih beban nanti panas sebelah apa enggak. Tapi sekarang ini tadi rekodnya lagi malam jadi dipasang power susah pula nanti kita nyobanya, tetangga ngamuk-ngamuk pula nanti. Ini ya udah kita hubungan ke listrik. Setelah kabelnya terpasang semuanya, listriknya juga sudah dimasukkan ke stop kontak. Kita ukur lagi ini ya. Nah, ini untuk trafo yang besar sudah masuk. Nah ini ya, tegangan juga sudah masuk. Untuk trafo yang 5 ampere juga sudah masuk. Kita tinggal cek tegangan yang ke dioda, jangan lupa diganti ke volt DC. Ini jadi 41, kita dapat tegangan berapa ini, 58 berapa sih, 58 ya. Jadi dari 41 naik ke 48, 58 lah ketika sudah melewati elko. 116 untuk plus minusnya, 58 dari CT ke minus sama ke plus. Cek panasnya dulu, nggak ada masalah, nggak ada ya tanda-tanda pemanasan global. Jadi nanti kita cek sekalian suhunya. Kebetulan di avonya ini bisa cek suhu ya. Ini ya. Nah ini ketika saya matikan salah satu, nah ini, nah tinggal yang besar yang ada listriknya, ada aliran listriknya. Yang kecil ini ada tegangan kecilnya induksi dari sebelah 0,016 ya, biasalah. Ini ya kita ukur di ini di elko nya 116 ya, nggak beda-beda lah. Terus ini kita ganti, yang satunya kita lepas, yang satunya lagi kita pasang. Jadi yang besar saya matikan, tinggal yang ini yang 5 ampere. Nah 116 agak beda sedikit. Nah 0,28, tinggal yang kecil yang saya kasih listrik, kasih tegangan. Ternyata ya memang bisa, nggak ada masalah. Yang satu dihidupkan, yang satu dimatikan, dibolak-balik pun. Jadi ini menjawab pertanyaan kawan-kawan yang ketika paralel yang satu dimatikan macam mana. Ya begini hasilnya, nggak ada masalah sih. Jadi bisa-bisa saja lah. Ya masuk akal sih. Jadi ketika kita putar nggak terlalu kenceng, kita pakai trafo kecil, sepertinya ide yang menarik. Nah konslet pula kena ini apa
apa sih namanya ininya Avo nih, nyenggol dia. Nah, sampai kayak kena las ini. Ya tadi sih sebenarnya saya sudah mengingatkan agar dilepas, tapi saya sendiri yang lupa. Soalnya ya mau ukur kayak apa kalau nggak listriknya masuk. Terus ini lagi ini kita coba mengukur suhu. Nah ini sempat saya saya hidupkan lama ketika kameranya saya pause. Saya sendiri penasaran, besar sama kecil, apa yang satu panas yang satu juga panas, apa yang satu panas yang satu nggak panas. Jadi ini kebetulan di Avo-nya ada untuk mengukur suhu, meskipun nggak bisa akurat di kondisi ruangan, mengukur ruangan dia ya, tapi kalau panas dia mampu. Jadi saya pernah coba untuk saya taruh di oven, sampai tinggi benar, mampu dia. Nah ini ya, kita tempel di trafonya, suhunya berapa. Ini saya kasih isolasi. Nah 32, 31 yang panas tangan saya berarti. Coba saya pegang lagi. Nah tangan saya yang lebih panas dari trafonya berarti. Nah ya kan, jadi penasaran. Nah tetap 31. Terus yang kecil 32, 33, lebih hangat dia kayaknya. Nah 32 ya, mungkin suhu segitu, selisih 1 derajat itu ya, mungkin yang membedakan ya. Atau barangkali nanti ada teman-teman yang sudah mencoba kayak apa panasnya ketika trafonya besar sama kecil, bisa ditulis di komentar ya. Ini ya, setelah saya biarkan dia teraliri listrik ya mungkin setengah jam lah. Ini coba tegangannya udah saya masukkan semua tadi ya, saya juga penasaran panas sebelah enggak. Kita ukur lagi suhunya. Berapa dia? 30, 40, 41. Nah turun 35. Nah segitu ya. Jadi setelah setengah jam lah suhunya dapat segitu, 35. Yang satu ini 35 juga, 4, 33. Ya memang ada perbedaan ya, perbedaan suhu, cuman yang harus kita ingat trafo yang kecil tadi, yang 5 ampere tadi, udah kemarin itu trafo yang udah rusak, kita bongkar, kita perbaiki. Jadi dia teman-teman, kesimpulannya bisalah besar sama kecil, dimatikan satu juga bisa, dibolak-balik juga bisa. Suhunya ya biasa-biasa saja, nggak ada yang signifikan. Terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Untuk yang selama ini sudah menonton video saya dan sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan ketinggalan video-video yang lain ya. Terima kasih.